Romo, Bapak Ibu, rekan Mudika, dan anak-anak sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita memulai permenungan dan doa untuk memperingati tahun Santo Yusuf. Pada hari ini kita akan mulai untuk permenungan hari ke-9 dengan tema Penjaga Suci Perawan Maria. Marilah kita mulai dengan lagu pembukaan Melayani. Marilah kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Allah senantiasa menyertai kita sekarang dan selama-lamanya. Mari kita ini sejenak untuk mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Bapa Maria dan Malaikat dan Roh Kudus dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi hati kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita buka dengan doa pembuka nomor 3. Marilah berdoa bersama. Bapa yang Maha Baik, Engkau menempatkan keluarga kudus dalam hidup sederhana di Nazaret dan hidup dari pekerjaan Yusuf sebagai tukang kayu. Ajarilah kami sesuai dengan tanggung jawab masing-masing untuk bekerja dengan tekun dan penuh pengabdian demi kepentingan hidup seluruh keluarga sehari-hari. Semoga pekerjaan kami semakin mengkuduskan kami dan menjadi persembahan yang baik bagimu dan bagi sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita merenungkan renungan hari yang ke-9. Renungan hari 9, Penjaga Suci Perawan Maria. Santo Yusuf dipilih di antara semua pria untuk menjadi pelindung dan penjaga perawan Bunda Maria. Keperawanan Maria.
Injil Lukas menyebut Maria disebut sebagai seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf. Dari kutipan ini, kondisi Maria pada saat itu adalah seorang perawan dan dalam kondisi bertunangan. Dalam masyarakat Yahudi saat itu, seorang wanita yang berusia 12-13 tahun dan pria yang berusia 18-24 tahun sudah dikategorikan siap menikah. Pernikahan didahului oleh upacara pertunangan di mana pria dan wanita sepakat untuk membangun ikatan perkawinan. Lama masa pertunangan adalah 1 tahun, dan selama masa itu mereka tinggal di rumah yang berbeda. Setelah masa pertunangan itu selesai, mempelai laki-laki akan datang ke rumah mempelai perempuan untuk mengadakan upacara perkawinan dan kemudian membawa mempelai perempuan ke rumah mempelai laki-laki hidup sebagai suami istri. Untuk menegaskan situasi pertunangan dan keperawanan Maria, Injil Matius mengatakan dengan sebuah frase, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Keperawanan bagi tradisi Yahudi sangat penting. Keperawanan itu dibuktikan pada saat mempelai perempuan dibawa ke kediaman mempelai laki-laki. Dan jika selama masa 1 tahun setelah pengikatan itu terjadi sesuatu, maka perkawinan itu bisa dibatalkan. Lukas juga menegaskan bahwa Maria adalah perawan. Kenyataan itu nampak dalam pertanyaan Maria kepada malaikat. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Pertanyaan ini mengungkapkan kesediaan Maria untuk mengandung putra Allah sekaligus rencana untuk hidup murni. Dari tradisi gereja, kita mengetahui bahwa Maria memutuskan menjadi seorang perawan seumur hidupnya. Meskipun hal ini tidak terlalu umum di Israel, namun ada bentuk hidup keperawanan di antara beberapa kelompok seperti kelompok Esseni. Yohanes Pembaptis tidak akan menikah, begitu pula dengan Yesus. Oleh karena itu, Yusuf tentunya mempertimbangkan keputusan Maria untuk hidup sebagai perawan. Yusuf pun menerimanya dan memutuskan untuk hidup murni. Santo Yusuf, penjaga Maria. Perlindungan Santo Yusuf kepada Maria dilukiskan oleh Injil Matius. Karena Yusuf, suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Kutipan ini menunjukkan pergumulan Yusuf setelah mengetahui bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus di masa pertunangan. Secara hukum, Yusuf mempunyai 2 pilihan. 1. Menuntut Maria di depan pengadilan menurut hukum Musa sebagaimana yang ada. Kedua, memberi surat cerai sebagaimana diizinkan oleh hukum untuk kasus seperti itu. Yusuf tidak meragukan kesucian Maria. Yusuf memikirkan cara yang terbaik untuk tidak mencemarkan nama istrinya di muka umum. Keraguan kedua ini dijawab oleh malaikat. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungannya di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dari kutipan itu, kita dapat merasakan kelurusan hati Yusuf, sikap peduli dan penghormatannya terhadap pribadi Maria. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Santo Yusuf, suami suci dari perawan Maria, doakanlah kami supaya kami mempunyai hati yang murni dan dapat melihat Allah.
Marilah kita merenungkan apa yang menjadi perenungan kita hari ini. Kita saat hening sebentar. Marilah kita lanjutkan dengan doa-doa spontan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa semoga melalui renungan hari ini kita meminta Santo Yusuf untuk memberi kita rahmat untuk menjadikan keluarga kita semakin serupa dengan keluarga kudus, dengan Kristus yang menjadi pusatnya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan anugerah kesehatan bagi kita. Tuhan, berkatlah supaya kami sehat selalu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan, saat ini banyak sekali bencana yang terjadi di tanah air. Semoga kami dapat selalu melalui percobaan ini, bencana ini dengan baik dan dapat dengan sabar melaluinya. Amin. Kami Kabulkanlah mohon. doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa, doa bersama-sama. Nomor 62, doa para pekerja kepada Santo Yusuf. Terpujilah Santo Yusuf, Engkau memperoleh rahmat untuk berada bersama Yesus dan Maria, dan melalui pekerjaanmu, Engkau telah menopang hidup keluarga Nazaret dengan pengorbanan, penuh cinta dan pengabdian. Kami mohon, bantulah kami supaya kami dapat melaksanakan pekerjaan kami sehari-hari dengan tanggung jawab dan semangat Kristiani, dan mempersembahkannya demi kemuliaan Allah. Amin. Marilah kita menutup dengan doa penutup nomor 3. Marilah berdoa bersama. Ya Bapa, semoga kehidupan keluarga kudus Nazaret, Yesus, Maria, dan Yusuf senantiasa menjadi inspirasi bagi hidup keluarga kami untuk menghayati kekudusan di dalam hal-hal sederhana dan pekerjaan kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita memohon berkat kepada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita dan seluruh anggota keluarga kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, renungan dan doa kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita tutup dengan lagu penutup dengan judul Yesus Jawaban Hidupku. Dari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus, jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus